Pernah nggak sih Anda lihat sebuah bisnis baru yang kelihatannya punya potensi besar, tahu-tahu lenyap begitu aja? Seringkali penyebabnya itu bukan karena idenya yang jelek loh, tapi karena sesuatu yang nggak kelihatan. Sebuah fondasi yang sering banget dilupain. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya ini krusial banget. Apa sih rahasianya bisnis yang bisa bertahan, sementara banyak banget yang lain tumbang di tahun-tahun pertama mereka? Nah, ini dia jawabannya. Ada di fondasi. Seringkali bukan soal produknya kurang hebat atau pemasarannya kurang gencar, tapi soal mesin di balik layar yang sering kita anggap remeh. Padahal justru inilah yang menentukan hidup matinya bisnis. Coba deh bayangin kita mau bangun rumah, tapi nggak pakai cetak biru atau blueprint. Pasti berantakan kan? Nah, rencana teknis dan operasional itu persis kayak cetak biru buat bisnis Anda. Tanpa itu, kita sama aja kayak lagi membangun istana pasir yang siap hancur kapan aja. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya aspek teknis dan operasional ini? Gampangnya gini deh, ini adalah jawaban untuk semua pertanyaan bagaimana. Bagaimana produk kita dibuat, di mana lokasinya, pakai alat apa, ini tuh tulang punggungnya bisnis. Tanpa tulang punggung yang kuat, ya bisnisnya bakal lumpuh. Fondasi pertama, lokasi. Mungkin Anda mikir, ini kan cuma soal cari alamat yang kedengarannya keren. Jangan salah. Salah pilih lokasi itu bisa jadi kayak lubang hitam yang nyedot semua modal Anda. Bisa-bisa bisnisnya berhenti tumbuh bahkan sebelum sempat dimulai. Nah, yang menarik di sini adalah lokasi yang tepat itu ternyata beda-beda banget, tergantung fungsinya. Kalau kantor pusat, ya penting banget buat dekat sama pusat keuangan atau pemerintahan. Beda lagi sama pabrik, yang harusnya dekat sama sumber bahan baku dan gampang cari tenaga kerja. Kalau gudang, ya jelas, harus gampang diakses sama truk-truk besar buat distribusi. Jadi nggak ada satu jawaban untuk semua, semuanya harus strategis. Oke, selanjutnya kapasitas produksi. Ini tuh kayak berjalan di atas tali loh. Kalau produksinya kebanyakan, modal Anda cuma jadi debu di gudang. Tapi kalau produksinya kedikitan, wah, Anda bukan cuma kehilangan penjualan, tapi juga bisa kehilangan kepercayaan pelanggan. Kuncinya itu menemukan titik pas, nggak lebih, nggak kurang. Biar lebih jelas, ada dua jenis kapasitas yang perlu kita tahu. Pertama, kapasitas desain. Ini tuh kapasitas di dunia mimpi, di mana mesin bisa jalan 24/7 tanpa henti dan karyawan nggak butuh istirahat. Tapi kan, kita hidup di dunia nyata ya. Makanya ada yang namanya kapasitas efektif. Nah, ini angka yang realistis, yang udah memperhitungkan jam istirahat, jadwal kali maintenance, dan hal-hal lain. Angka inilah yang harusnya jadi patokan kita. Kutipan ini, ngena banget sih. Di satu sisi, ada modal mati gara-gara barang numpuk nggak kejual. Di sisi lain, ada pelanggan yang kecewa karena barangnya kosong. Dua-duanya ini mimpi buruk buat pebisnis. Makanya, akurasi dalam merencanakan kapasitas itu jadi super penting. Terus gimana cara kita ngukurnya? Ada dua angka kunci di sini. Utilisasi. Ini buat ngukur seberapa dekat kita sama kapasitas mimpi tadi. Tapi yang jauh lebih penting itu efisiensi, yaitu seberapa bagus kita manfaatin kapasitas yang realistis. Nah, ini metrik emasnya. Tujuannya bukan buat kerja rodi, tapi gimana caranya kita bisa seefisien mungkin dengan sumber daya yang ada. Sekarang kita masuk ke fondasi ketiga, fasilitas dan teknologi. Di zaman serba digital ini, punya alat yang tepat, mau itu mesin di pabrik atau software di komputer, itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan kalau mau bertahan. Tentu, kita mulai dari yang dasar dulu, yang fisik. Ini hal-hal yang nggak bisa ditawar. Bangunan yang layak, mesin yang andal, listrik dan air yang stabil, sama akses transportasi yang gampang. Ini semua adalah fondasi fisik yang jadi penopang seluruh operasi bisnis kita. Tapi, disinilah letak perbedaannya. Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, punya pabrik canggih dan mesin hebat, itu aja nggak cukup buat menang. Kita juga butuh sistem saraf digital yang cerdas. Ini beberapa contohnya. Ada sistem kasir atau POS yang nggak cuma buat transaksi, tapi juga buat ngelacak data penjualan. Ada ERP yang bisa dibilang otaknya perusahaan karena nyatuin semua data. Ada juga metode JIT yang intinya memastikan kita nggak numpuk barang dan mengurangi pemborosan. Ini semua bukan lagi hiasan, tapi mesin utama buat efisiensi di era modern. Oke, jadi setelah kita bahas semua pilar ini, lokasi, kapasitas, dan teknologi, terus hasilnya apa? Gimana semua ini bisa nyatu buat menciptakan bisnis yang nggak cuma bertahan hidup, tapi juga bisa berkembang pesat? Hasilnya jelas banget. Pertama, efisiensi meroket, yang artinya biaya operasional bisa ditekan. Kedua, keamanan tim kita lebih terjamin. Dan yang paling penting, kita memitigasi risiko kegagalan teknis, si pembunuh senyap yang sering menenggelamkan bisnis baru.
Ujung-ujungnya, kita membangun bisnis yang kokoh, tangguh, dan siap buat jangka panjang. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Coba deh, lihat lagi bisnis Anda atau mungkin ide bisnis yang lagi Anda rancang. Apakah Anda sudah benar-benar memikirkan cetak birunya? Karena pada akhirnya, di atas fondasi operasional yang kuat inilah, sebuah visi yang besar bisa dibangun, bisa bertahan, dan bisa jadi juara.